Yo, what's up, dear souls? Welcome back to my channel, DIRS Dears. Aduh, jarang ya gue upload video sekarang. Ya, gitulah ya Pak ya. Intensitas upload gue menurun karena kuliah lagi banyak-banyaknya tugas nih. Terus ada yang mau meet juga, musim-musim meet nih ya kan. Udah musim meet, terus ada lagi yang mau final. Jadi ya gitu-gitulah. Tapi gue sedikit melakukan upgrade ya buat video ini. Kayak gue nambahin kayak cahaya merah, anjay, cahaya merah. Terus juga ada beberapa ini dekor hiasan-hiasan dinding ya. Ini sebenarnya tadinya mau gue fullin di sini nih, cuman karena sibuk banget gitu ya. Ya kan lo tau gue ya kak. Jadi tadinya gue mau fullin sampai situ ya kan, terus atas bawah juga. Cuman karena gue sibuk banget, jadi gue nggak sempat ngedesain nih kayak gini-gini. Ini kan gue desain ulang nih. Terus ini juga ya desain simple aja sih, cuman lumayan makan waktu gitu loh. Terus juga gue nggak ada ide, terus juga gue lagi tulis novel, jadi ya kayak agak sibuk lah gitu ya. Gue butuh kaki bunsin nih kayaknya. Oke, langsung aja di video kali ini sesuai judul kita akan membahas 4 hal yang harus kalian lakukan kalau kalian berada di Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Selatan sih, supaya lebih universal aja gitu. Soalnya kalau gue sebutin Makassar itu nggak terlalu jauh beda juga sama yang harus kalian lakukan di Sulawesi Selatan. Jadi gue sebut aja Sulawesi Selatan supaya lebih bebas aja, lebih luas aja gitu cangkupannya. Kenapa gue bikin video ini? Karena views gue yang di video yang ini itu rame banget ya. Gak nyangka gue bisa serame itu cuy. Serius. Gue kira cuma ya 400, ternyata sampai ribuan cuy viewsnya. Dan bahkan ada yang minta part 2 kalau nggak salah. Anjay, part 2 udah kayak TikToker aja gue. Oke, langsung aja. Hal yang kalian harus lakukan ketika kalian berada di Sulawesi Selatan. Yang pertama, kalian itu yang pertama harus mengikuti budaya atau sopan santun yang ada di Sulawesi Selatan gitu loh. Sopan santun yang ada di Sulawesi Selatan itu yang pertama ada iye dan kita. Nah, di iye dan kita ini kalian itu harus memakainya kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Misalnya gini nih. Iye itu adalah iya. Iye adalah iya. Gitu kan? Cuman iye di sini diperuntukkan kepada orang yang lebih tua. Misalnya orang tua atau intinya orang yang beda jauh lah umurnya sama lu gitu loh. Tapi menurut gue di sini iye tidak tidak harus digunakan kepada orang yang misalnya kayak umurnya tuh beda 1-2 tahun sama lu. Itu menurut gue pribadi ya, itu nggak perlu sih. Gue lebih prefer ke iya gitu loh buat orang-orang yang selisih umurnya nggak beda jauh sama gue daripada pakai iye gitu loh. Jadi iye itu diperuntukkan untuk orang yang lebih tua. Misalnya iya pak, jadi iye pak begitu. Jadi kayak harus kau bilang iye begitu ya. Kayak iye kayak bahasa Betawi, tapi kita ini ada penekanan di akhirnya jadi iye bukan iye. Jadi iye gitu. Dan kalau bilang iyo itu untuk teman sebaya. Kalau di Jawa iyo itu kayak biasa gitu, tapi kalau di sini iyo itu untuk teman sebaya. Kayak teman-teman nongki gitu, teman kuliah, teman SMA, intinya teman-teman sepergaulan lu lah gitu. Dan kalau iyo lo pakai untuk orang tua di sini, hancur lo. jangan coba-coba, jangan coba-coba, serius, jangan coba lu, disemprot lu habis-habisan, serius. Jadi iya itu diperuntukkan untuk orang yang lebih tua atau orang yang dihargai. Orang yang dihargai itu misalnya kayak iya bos begitu ya, kayak iya bos, iya pak gitu, kayak iya bu gitu, kayak gitu kita pakai iya. Dan lalu kedua ada kita. Nah di sini orang-orang luar itu sering banget salah mengartikan kata kita ini. Mereka tuh paling sering bingung gitu loh kalau bilang pakai kita gitu. Jadi kita dalam bahasa di Sulawesi Selatan, kita itu ada 2 artinya. Kita satu itu aku dan kamu, kita 2 artinya kamu gitu loh. Jadi kita ini digunakan juga untuk lebih sopannya gitu. Artinya ini bahasa sopan gitu loh. Kayak kamu dan lo gitu. Ngerti gak sih? Kita ini adalah kamu gitu, kau adalah lo gitu. Jadi kalau kita ini digunakan biasanya ke orang yang lebih tua juga. Kita ini berpasangan sama iye, dimana ketika lo memakai iye, lo harus pakai kita. Jadi kayak sepaket gitulah gitu, biar lebih lengkap lah gitu. Dan juga biasanya nih ya orang-orang di sini tuh pakai kita ke orang-orang yang dia yang dia sayang lah gitu, anjing, yang dia sayang.
Ini dipakai ke doi juga biasa di sini ya, pakai kita ke doi. Iya juga dipakai ke doi gitu ya. Ya untuk apa ya? Untuk menunjukkan suatu kespesialan lah gitu, kesopan santunan gitu. Jadi dia pakai kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mode artinya lo aja gitu loh. Banyak imbuhannya cuy, di Sulawesi Selatan banyak imbuhannya, apalagi di Makassar gitu loh. Banyak imbuhannya. Ini susah diimbuhan. Serius. Next, yang kedua itu adalah budaya tabe. Tabe. Jadi tabe ini di Sulawesi Selatan diartikan sebagai permisi. Dan bahasanya di sini itu adalah tabe, yang dimana ketika misalnya lo lewat di depan orang tua gitu, terus berdempet-dempetan, misalnya orang tua di sini, lo mau lewat kayak gini nih, lo harus bilang tabe gitu loh, kayak tabe gitu, terus tangannya sambil ke sini. Jadi kalau misalnya orang tua di sebelah sini, tangan lo itu yang tangan yang sebelah sini itu lo panjangin ke sini begini, lo panjangin turun kayak begini nih. Aduh anjing susah. Kayak begini men, kayak begini. Kayak minta permisi pada umumnya gitu loh, kayak begini, terus lu bilang tabe gitu, tabe. Lu bilang tabe artinya permisi gitu. Tapi semakin kesini kata tabe ini mulai digunakan juga sama teman-teman nongki gitu, teman-teman sebaya, kayak tabe dulu ya, sedikit dulu ya. Tabe sedikit dulu ya, kayak begitu, kayak lebih apa ya, kata tabe ini sekarang lebih sering digunakan lah gitu. Artinya kita sudah mulai berkembang untuk lebih ke arah yang sopan gitu. Karena di circle gue sendiri tuh kata tabe juga udah sering digunakan gitu, kayak walaupun bahasanya kayak lebih santai gitu, lebih gaul gitu, kayak tabe dulu ya, sedikit dulu ya begitu ya. Terus yang ketiga, ketika kau ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini ya, ketika kau ada di Makassar, kau harus makan yang namanya palbas serigala. Serius, itu anjing enak banget sumpah. Itu enak banget sumpah. Jadi itu palbas, palu basah ya kalau kalian tahu palu basah, tapi ditambahin kuning telur. Kuning telurnya tuh kayak kuning telur setengah matang gitu. Kuning telur setengah matang itu namanya, istilahnya itu alas ya. Itu kalau lo gigit kuning telurnya dan pecah gitu di mulut lo, kayak crot gitu anjing. Sumpah enak banget cuy. Enak banget sumpah, enak banget, nagih pokoknya, nagih banget sumpah, nagih banget. Jadi lo harus coba yang namanya palbas serigala. Setahu gue kenapa namanya palbas serigala, karena itu ada di Jalan Serigala. Bukan karena daging serigala yang dijadiin palbas, enggak, bukan. Itu tetap daging sapi normal pada umumnya, cuman itu ada di Jalan Serigala, makanya dibilang palbas serigala gitu loh. Apa ya, bisa dibilang kayak kebanyakan orang di Makassar gitu ya, kebanyakan orang di sini tuh suka banget gitu loh sama palbas serigala ya, karena enaknya itu cuy, enak banget sumpah. Kalau lu ke Makassar lu harus coba ini. Oke, next, hal yang kalian harus lakukan di Sulawesi Selatan, kalian harus ke Bira. Iya, salah satu tempat yang paling sering dikunjungi orang-orang ketika ada di Sulawesi Selatan adalah Bira. Jadi Bira ini terletak di Bulukumba ya, perjalanan dari pusat kota, perjalanan dari kota Makassar ke Bulukumba itu sekitar 5 atau 6 jaman gitu. Tapi kalau lo jago nggak singgah-singgah, larinya bawa 100 bisa sampai 4 jam sih kalau lo jago gitu. Tapi orang normalnya bawa itu naik mobil gitu ya, dari Makassar ke Bira itu sekitar 5 jam gitu. Kalau motor ya bisa lah 4 jam gitu. Karena di Bira itu bisa dibilang banyak tempat ini coy, banyak spot-spot yang instagramable gitu loh, banyak vibes holiday gitu. Serius, ini beberapa fotonya Bira nih. Terus kalau lo ke Bira juga jangan lupa ke Aparalang, di sini juga keren banget sumpah. Terus juga lo ke Pulau Penyu kalau nggak salah ya, gue pernah nyebrang ke situ juga. Di situ ada kayak satu pulau gitu ya, terus dibangunin kayak bangunan kayu kayak gitu, terus di tengah-tengahnya tuh dia pelihara kayak penyu, kepiting gitu-gitu. Dulu waktu gue kelas 2 SMA tuh ada dulu. Gak tahu kalau sekarang ada apa enggak. Tapi tuh keren sih. Jadi gue pernah foto sama penyu, gak tahu sekarang fotonya di mana, hilang coy. Penyunya gede loh cuy, serius gede banget penyunya, gede banget. Jadi kayak ini bangunan kayu nih, tengah-tengahnya tuh kolamnya gitu, kayak batu-batu gitu, dinding-dindingnya gitu kan. Terus dalamnya ada penyu berenang sana kemari. Terus ada beberapa kepiting yang gue lihat. Kalau nggak salah ada juga ikannya deh.
kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Terus selanjutnya yang lo harus yang lo harus lakukan gitu ya, yang wajib lah kayak gitu lo lakukan ketika lo berada di Sulawesi Selatan, yaitu lo harus belajar imbuhannya. Nah ini dia nih, berhubungan dengan iye dan kita tadi, imbuhan-imbuhan yang kita pakai di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Gue kasih tau yang di Makassar aja karena gue lancarnya orang Makassar gitu, gue taunya ya yang Makassar gitu. Sebenarnya ada banyak sih imbuhan-imbuhan di Sulawesi Selatan, di tiap berbagai daerah itu banyak banget imbuhan-imbuhannya gitu loh. Kayak misalnya kalau di mana, di Sopeng itu kalau nggak salah itu ada imbuhan J di belakangnya. Kayak kenapa J gitu, kayak berlogat lah gitu, intinya unik gitu. Intinya kalau main di Sulawesi Selatan ya unik banget logatnya, serius. Ada banyak banget logat-logat di Sulawesi Selatan yang lo bakal kayak ngerasa mes lah gitu, kayak wow ada logat yang kayak gini ya, oh ada ya logat yang kayak gini gitu. Intinya kalau lo main di Sulawesi Selatan, berpindah daerah dari daerah kelas 1 ke daerah yang lainnya, itu lo bakal disuguhkan dengan logat-logat yang berbeda dan unik, serius. Jadi benar-benar unik cuy, unik serius, unik banget gitu loh. Oke, lanjut ya, imbuhan-imbuhan yang ada di Makassar. Kalau nggak salah itu dulu video yang ini gue udah jelasin yang imbuhan mi, ji, terus apa lagi tuh? Itu ya kalau nggak salah ya, gue udah jelasin ya imbuhan mi dan ji. Oke, next di sini gue bakal jelasin imbuhan mo. Jadi mo itu di sini bisa diartikan sebagai aja. Aja misalnya lo aja, kita mau deh, lo aja deh gitu loh. Yang kayak mau kayak ini aja gitu loh, kayak begitu mau kayak begitu aja udah selesai gitu. Jadi mau ini cukup mudah ya untuk kalian gunakan karena penggunaannya juga simple gitu loh, cuma kayak aja gitu loh. Jadi misalnya kayak lo mau ngambil suatu barang kayak lo bingung gitu loh, terus bilang ini mau deh kayak ini aja gitu loh. Jadi mau itu kayak bisa dibilang kayak artikan aja gitu, kayak aja ini aja gitu. Oke, next, imbuhan sehari-hari yang perlu lo tahu atau lo mengerti itu adalah kata K. Nah, K ini juga bisa ada banyak orang yang pakai K, ada juga yang banyak pakai MKA gitu. Ada pakai meka, ada pakai K. Nah, ini dua yang sering dipakai orang-orang di sini. Kayak misalnya contohnya kayak gue udah dari situ. Nah, dimasukin dalam bahasa Makassar gitu, logat Makassar. Itu jadinya dari situ Kak, atau dari situ Meka gitu. Jadi kata Kak itu dibilang apa ya? Kayak menunjukkan diri sendiri gitu loh, menunjukkan si pelaku ini gitu loh. Kayak me gitu. Bisa dibilang kayak me dalam bahasa Inggris gitu. Misalnya gue udah dari situ Kak, dari situ Meka gitu. Terus contoh lainnya itu kayak natanya Kak gitu. Natanya Kak, dia nanya ke gue, dia nanya gue gitu. Natanya Kak. Jadi kayak itu kayak he asked me gitu loh, kayak me ya hampir sama kayak me gitu loh dalam bahasa Inggris. He asked me, natanya Kak, dia tanya gue gitu loh. Natanya Meka, dia tanya gue. Next, imbuhan terakhir yang wajib lo tahu atau wajib lo mengerti gitu ketika lo berada di Sulawesi Selatan atau di Makassar, yaitu adalah imbuhan di atas. Imbuhan di ini itu biasanya lebih ke sesuatu yang kayak menjelaskan ulang gitu loh. Kayak misalnya, oh gitu ya, oh gini di, oh begini di gitu. Kayak oh gitu ya, oh begini di gitu. Yang kayak lebih ke arah yang untuk basa-basi aja sih menurut gue itu di. Misalnya lo basa-basi kayak ini dicari ya kayak gini-gininya. Kayak ini dicari kini begini-begininya gitu ya. Agak susah memang kalau lo baru pertama kali dengar gitu. Tapi semakin lama apalagi kalau lo tinggal di Makassar gitu ya. Semakin lama lo ikutin cara orang berbicara di sini, lo setiap hari denger, lo bakal ngerti gitu loh, yang kayak naluri lo tuh bakal ngerti, oh ini dipakainya di sini, oh ini dipakai kalau begini gitu. Jadi imbuhan di itu dipakai kayak iya gitu loh, kayak begini di, begitu ya gitu loh, kayak oh gitu ya, oh begini di, kayak oh banyak ya, oh banyak di gitu ya. Kayak memang kayak pengganti iya aja gitu. Koreksi kalau gue salah ya di bawah kalau misalnya lo kira
ada yang tadi gue sebutkan dan itu melenceng dari artinya menurut lo, koreksi saja di bawah di kolom komentar, gak apa-apa. Kata di ini juga itu dipakai bebas ya. Kata di ini juga dipakai bebas. Untuk tua muda dipakai di, gak apa-apa. Lo pakai ini ke orang tua bisa, lo pakai ini ke anak-anak muda sebaya lo, sesirkel lo juga bisa gitu. Sama juga kayak tadi kata kak ya, kata kak, meka itu bisa dipakai ke orang tua sama anak muda juga, gak apa-apa, bebas, itu universal, gak ada batasan umur gitu. Intinya kalau untuk imbuhan-imbuhannya, untuk imbuhan-imbuhannya tuh bisa dibilang hampir semua itu universal. Bisa lo pakai ke orang tua, bisa lo pakai ke teman-teman lo sebaya lo. Jadi gak ada batasan umur gitu loh. Lo mau pakai imbuhan kayak lo harus pakai imbuhan ini kalau ke orang tua, lo harus pakai imbuhan ini ke anak muda gitu. Enggak ada. Hampir semua. Karena seingat gue ada imbuhan yang cocoknya itu dipakai ke orang tua doang gitu loh, kayak lebih sopannya gitu. Jadi gini, contohnya imbuhan-imbuhan yang apa ya, yang lo cuma pakai atau lo harus pakai ke orang tua itu imbuhan ki. Nah, imbuhan ki ini itu dari kata kita. Imbuhan ki ini itu dari kata kita yang berarti kamu ya, bukan kita yang berarti aku dan kamu, enggak. Kita yang berarti kita yang tadi gue jelasin. Jadi imbuhan ki ini itu kayak kak dan meka gitu. Jadi ada ki, ada meki gitu. Meki ya, MKI bukan MEKI, bukan cuy. MKI, meki gitu. Jadi misalnya lo lagi ngomong ke orang tua nih, terus lo pakai imbuhan ki. Jadi tuh lebih kayak ke pa udah sholat ya gitu. Masuk ke dalam logat Makassar itu jadinya sudah maki sholat begitu ya. Yang kayak lo udah sholat, kalau ke Makassar bahasa sopannya tuh kayak sudah maki sholat gitu. Udah makan, sudah maki makan gitu. Yang kayak meki itu untuk diri orang yang lo tanya gitu loh. Meki itu untuk diri orang yang lo tanya. Dan itu dipakai untuk ke yang lebih sopan, sepaket sama iye dan kita. Nah, kalau untuk ke teman-teman sebaya, lu bisa pakai MKO atau ko atau MKO, meko gitu, kayak udah makan, sudah mau makan begitu ya, kayak lebih santai, lebih gaul aja dan lebih sering dipakai untuk teman-teman sebaya. Jadi imbuhan iye, kita, ki atau meki itu dipakai ke orang-orang yang kalian sopani, orang-orang yang kalian segani gitu. Kayak orang-orang tua, bisa doi, bisa kakak ya. Kalau lo sopan sama kakak lo bisa pakai itu, bisa. Intinya orang-orang yang lo sopanin lah gitu. Tapi kalau teman-teman sebaya, lo bisa pakai meko, iyo, ko. Gue rasa kalau kata kau lo tuh juga sudah tahu semua ya artinya kayak gimana gitu. Jadi di Makassar itu kita pakai kau, bukan kamu ya. Jadi di Sulawesi Selatan itu, apalagi di Makassar itu kita pakai kau, bukan kamu, bukan lo, tapi kita pakai kau, ya kau gitu loh. Kalau aku kita pakai saya bukan bukan gue gitu, bukan. Tapi kita pakai saya, kau dan saya, lo dan gue. Kau dan saya, itu yang sering dipakai di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ya. Oke cuy, mungkin sampai segini aja nih ya video kali ini. Sorry kalau kependekan banget ya, karena ya ini juga gue sempetin bikin video curi-curi waktu di tengah-tengah kesibukan gue tulis novel, di tengah-tengah kesibukan gue yang sangat membludak ini ya. Jadwal gue, schedule gue sibuk banget. Next video ada yang spesial nih. Next video spesial gue collab sama salah satu YouTuber di Makassar juga. Serius, ini first time Dears collab, video collab pertama gue sama YouTuber Makassar juga. Tunggu aja, stay tune. Pokoknya stay tune. Next video ini gue collab sama YouTuber Makassar. Dia lebih ke kuliner sih, kontennya konten random lah gitu. Jadi nanti itu videonya kita bakal adain Q&A gitu ya. Kita bakal adain Q&A di video selanjutnya. Intinya kalau video ini udah up, tunggu aja video selanjutnya itu video Q&A itu. Tunggu aja pokoknya, gue bakal collab first time Dears collab. Tunggu aja pokoknya ya, tunggu aja, stay tune. Makanya subscribe dulu, terus lu subscribe sambil tunggu videonya, lu pencet tombol lonceng di samping tombol subscribe. Ada tuh tombol lonceng. Nah, lu pencet yang all gitu. Lu pencet yang itu supaya nanti kalau videonya upload lu langsung dapat notifikasi cuy. Serius. Jadi lo nggak ketinggalan gitu, lo nggak ketinggalan update gitu loh. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.